Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi. Jadi dalam video kali ini saya coba akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan uji 2K dengan menggunakan R yang pertama. Kemudian nanti hasil dari uji 2K menggunakan R saya coba bandingkan dengan menggunakan software SPSS. Nah, itu dia. Terakhir, saya juga sudah membuat aplikasi AirShiny-nya untuk uji 2K. Nanti kita akan coba praktekkan. Akan saya tunjukkan aplikasi AirShiny untuk uji 2K yang sudah saya buat. Seperti itu. Teman-teman, untuk melakukan uji 2K dalam R, teman-teman harus menginstal paket R namanya MultConf-View. Ini dia. MultConf-View. Di mana paket R MultConf-View ini itu menyediakan fungsi namanya 2KHSD. Jadi nama paket R-nya tadi Mult. Ini dia. MultConf-View. Itu sudah saya install di komputer saya. Teman-teman harus menginstalnya terlebih dahulu sebelum menggunakan uji 2K. Seperti itu. Nah, kita akan melompat dulu ke contoh kasusnya. Nah, ini. Kita awali dengan contoh kasus ya. Di sini ada data ya. Data grup, variabel grup, sama variabel skor. Grup ini variabel kategori, terdiri dari 3 kategori, grup A, grup B, sama grup C. Sementara kalau skor ini merupakan variabel numerik atau rasio. Nah, skor. Nah, di sini kita akan menggunakan uji 2K untuk menguji apakah terdapat perbedaan skor yang signifikan antara kelompok A dan kelompok B. Apakah terdapat perbedaan skor yang signifikan antara kelompok A dan kelompok C? Apakah terdapat perbedaan skor yang signifikan antara kelompok B dan kelompok C? Nah, untuk menjawab ini, kita akan menggunakan uji 2K. Oke ya. Nah, saya akan menunjukkan dulu aplikasi AirShiny yang sudah saya buat. Jadi, aplikasi AirShiny-nya itu ada 2 file. File UI sama file server. Nah, ini filenya UI sama server. Ini kodenya ya, sudah saya buat. Nah, sekarang coba kita jalankan. Kita pilih yang ini, Run App. Seperti itu. Nah, ini dia. Inilah aplikasi AirShiny yang sudah saya buat untuk melakukan uji 2K. Di sini ada 2 bagian ya. Yang pertama bagian upload data seperti ini ya. Nah, kita upload dulu datanya. Datanya itu sudah saya siapkan dalam bentuk Excel. Ini datanya. Ada grup, ada skor. Jadi datanya itu, ini dia. Datanya namanya data uji 2K. Data ini akan kita upload terlebih dahulu. Kita pilih browse. Kita pilih yang uji 2K-nya. Nah, ini dia. Kemudian kita pilih open. Nah, di sini datanya belum muncul, mungkin kita gunakan format semikolon. Tidak ada juga ya. Coba pilih tab. Nggak ada juga, coba kita pilih yang XLSX. Oke, muncul. Seperti itu. Nah, berhasil ya kita mengupload datanya. Selanjutnya, kita melihat hasil dari uji 2K. Nah, di sini kita harus menentukan variabel numeriknya yang mana, variabel kategorinya yang mana. Variabel numeriknya itu skor, variabel kategorinya yang grup. Nah, muncullah dia hasil dari uji 2K-nya. Seperti itu. Di sini data yang dipilih, nah dikasih tahu. Data skor sama data grup. Berikut hasil dari uji 2K. Wah, keren. Langsung muncul hasilnya dari hasil uji 2K. Sekarang kita coba interpretasi. Ini kita copy aja dulu hasilnya ya. Kita copy untuk menjawab yang ini. Sini. Nah, di sini kita coba jawab kasus yang satu. Apakah terdapat perbedaan skor yang signifikan
antara kelompok A dan kelompok B, caranya kita bisa melihat nilai p-value-nya. Nilai p-value itu nilai yang ada di kolom nih, P ADJ. P-value, adjust ya, p-value. Nilainya 0,00000. Jadi untuk menjawab ini, diketahui nilai p-value-nya 0,00000 lebih kecil dari 0,05. Maka disimpulkan kalau dia lebih kecil daripada 0,05 atau tingkat signifikansinya, maka terdapat perbedaan skor yang signifikan antara kelompok A dan kelompok B. Oke, yang nomor 1 sudah terjawab. Sekarang nomor 2. Apakah terdapat perbedaan skor yang signifikan antara kelompok A dan kelompok C? Kita lihat p-value-nya. P-value-nya yang mana? Yang tadi. Nih. A dibandingkan dengan C yang ini. Wah, ternyata p-value-nya ini 0,8113044. Ini p-value-nya. P-nya kan dia lebih besar ini dari 0,05. Artinya tidak terdapat perbedaan skor yang signifikan antara kelompok A dan kelompok C. Ya. Bagaimana dengan kelompok B dan C? Kita lihat p-value-nya 0,00002. Lebih kecil daripada 0,05 ya. Artinya terdapat perbedaan skor yang signifikan antara kelompok B dan kelompok C. Oke, sudah terjawab semuanya. Sekarang kita coba bandingkan hasil uji Duncan dengan R ini dengan software SPSS. Sama atau enggak? Nah, datanya sudah saya siapkan dalam SPSS. Kita coba buka dulu datanya ya. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia. Pilih Analyze, pilih Compare Means, pilih One Way ANOVA, ya seperti itu. Grupnya di sini, skornya di sini. Kemudian kita pilih Post-Hoc, di sini pilih 2K. Tadi uji 2K ya, sorry. 2K. Pilih 2K, continue. Oke. Nah, ini dia. Kemudian, nah di sini kita sudah dapatkan nih nilainya. Nih kita pindahkan aja dulu ke dalam Word, kan bisa. Nih. Tuh, asli 2K. Nah, di sini kita bisa lihat kalau A versus B itu nilai p-value-nya 0,000. Ini kan A dibandingkan dengan B itu p-value-nya 0, sebenarnya panjang sih nilainya, ada lagi sih nilainya. Kita bisa lihat nilai lebih detailnya dengan mengklik 2 kali yang di sini. Klik-klik. Klik-klik. Nah, tuh. Kita copy nilai sebenarnya ya. Berapa nilainya? P-nya. Tuh. Sama aja dengan 0,246. 1327. Wah, ternyata sama sih dengan R tadi ya, panjang gini ya. Oke. Jadi kesimpulannya karena lebih kecil dari 0,05, ada perbedaan skor yang signifikan antara kelompok A dan B. Ya, A dan B ya. Bagaimana kalau A versus C? Ya, A versus C, kita lihat nih. A versus C. Yang ini C. P-value-nya ini. P-value-nya 0,811. Ternyata lebih besar dari 0,05 ya. Artinya apa? Artinya tidak terdapat perbedaan skor yang signifikan antara kelompok A dan C. Sama nggak hasil SPSS ini dengan hasil R-nya? Kita lihat dulu hasil SPSS-nya. Kalau nilai sebenarnya, ini nilai sebenarnya. Kalau dari SPSS, itu P-nya versi SPSS, nilainya itu kan, nih. Sama nggak hasil dengan R? Coba kita lihat kalau A dibandingkan dengan C. Nah, nih. P-value-nya yang ini. Oh, sama kayaknya. Ini P versi R. Oh, gini ya.
P versi R itu nilainya nih. Wah, ternyata sama, nggak ada beda. Seperti itu. Paham ya? Seperti itu. Oke, jadi sudah paham ya? Ternyata hasil antara SPSS dengan hasil R untuk uji tuke itu sama. Nah, sekarang kita coba masuk ke yang bagian tahap 1. Kita coba ngoding menggunakan R. Oke, kita mulai. Ini kita close dulu. Ini saya close dulu ya. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kodenya seperti ini. Ini saya restart dulu. Restart itu untuk menghapus outputnya. Proses, tunggu dulu ya. Nah, di sini pertama saya menggunakan fungsi list.files. List.files coba kita eksekusi, ini dia. Jadi list.files ini kegunaannya untuk menampilkan nama-nama file. Ya, ini nama-nama file ini ada cover 2K, data SPSS, data uji 2K, itu akan tampil di sini. Nah, itu nama-namanya. Kemudian saya menggunakan paket R namanya readxl. Ya, fungsinya read_xl. Saya gunakan untuk ngebaca data Excel. Namanya data uji 2K. Data ini yang akan dimasukkan ke dalam R. Ya, namanya itu data uji 2K. Ini. Nah, kemudian saya ubah ke dalam data frame dulu dan kita eksekusi. Maka akan muncul datanya. Nah, sampai pada tahap ini, kita tahu group itu tipenya itu karakter. Sementara skor tipe datanya double. Nah, di sini group karena dia tipenya karakter, saya ingin merubahnya menjadi dalam bentuk faktor. Nah, saya gunakan fungsi s.factor, kita eksekusi kembali, maka sekarang grup yang sebelumnya tipe datanya karakter, sekarang menjadi faktor. Seperti itu. Ya. Nah, baru di sini saya menggunakan paket R namanya multcomview. Di mana multcomview ini paket R yang menyediakan fungsi 2K. Pastikan teman-teman sudah menginstal paket R multcomview seperti itu. Sesudah kita gunakan paketnya, baru kita jalankan hasil dari uji 2K. Di sini saya menggunakan fungsi ANOVA, ya, ini fungsi ANOVA ya. Ini ada score group, namanya datanya dataku. Kemudian fit ini hasil dari ANOVA ini kita gunakan sebagai parameter di fungsi 2K HSD. Maka kita eksekusi, dapatlah hasil dari uji 2K-nya. Seperti ini. Oke teman-teman, beginilah menggunakan uji 2K di R. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.